Bismillahirrahmanirrahim. Yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan sehat, kesempatan, iman, Islam, sehingganya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini dicatat sebagai amal soleh kita, menjadi pemberat amal timbangan kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan, keikhlasan dan kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak, penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terakhir pembahasan kita masih dalam pembahasan tafsir dari surah Abasa. Pembahasan dari tafsir surah Abasa, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tafsir dari ayat yang ke-11 sampai dengan 16, sampai dengan ayat yang ke-16, yakni kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Sekali-kali jangan begitu, sungguh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah suatu peringatan. Faman syaa'a dzakarah, siapa yang menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya. Fi suhufim mukarramah, berada di dalam suhuf, kitab-kitab yang dimuliakan. Marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Bi aidi safarah, di tangan para utusan, yaitu para malaikat. Kiramim bararah, yaitu malaikat-malaikat yang mulia lagi berbakti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pada tafsir ayat yang ke-17 dan selanjutnya ya sampai nanti Isya ya. Wallahu a'lam nanti sampai ayat keberapa. Silakan dilihat tafsir dari ayat yang ke-17. Belum bisa ditampilkan, Pak? Belum, masih loading. Ya silakan dibaca ya, untuk yang pegang kitab silakan dibaca tafsir ayat yang ke-17.
walakin ma'a hadza ولكن هذا فالإنسان إلا كفورا ولهذا قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره من نعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما تبين وهو ما هو من أضعاف الأشياء خلقه الله من ماء مهين ثم قدر خلقه وسواه بشرا قويا وأتقن قواعد الظاهرة والباطنة ثم السبيل يسر أي يسر له الأسباب الدينية والدنيوية وهداه السبيل وبينه وامتهنه بالأمر والنهي ثم أماته فأكبر أي أكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون حياتها على وجه الأرض ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته للجزاء فلله هو والمفرد بتكبير الإنسان وتصريفه بهذه التصارف لم يشركه في مشارك وهو مع هذا لا قوم لا يقوم بما أمره الله ولم يقضي ما فرضه عليه بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. Baik, lanjut. ثم أرشده الله إلى النظر وتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تقررت عليه طبقات عديدة ويسره الله له فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة. Baik, cukup. Barakallahu fikum. Kita akan membahas tafsir dari ayat yang ke-17. Taib. Walakin ma'a hadza, akan tetapi bersamaan dengan hal ini, maksudnya bersamaan dengan adanya tadhkirah yang sudah sangat nyata, peringatan yang sudah sangat nyata di dalam Al-Quran yang dijelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya, yang mana Al-Quran itu adalah suhufim mukarramah. Ya, Al-Quran itu adalah sifatnya mukarramah, mulia, marfu'ah, ditinggikan, mutahharah, suci, biaidi safarah, ya, dari utusan yaitu para malaikat yang kiramir bararah, yang mulia lagi berbakti. Sudah sangat jelas bahwasanya tadhkirah peringatan itu berada pada suhuf, pada kitab yang mulia, dibawa oleh malaikat yang mulia, sudah sangat nyata. Namun apa? Walakin ma'a hadza abal insan, bersamaan dengan ini ternyata abal insan, manusia malah enggan, illa kufura, yang ada hanyalah kufur, yaitu kekufuran, pengingkaran, kekafiran, mengingkari tadhkirah tersebut, mengingkari peringatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Padahal
tadkirahnya sudah sangat nyata di dalam Al-Quran, tapi mereka mereka enggan, mereka kufur, mereka yaitu mengingkari. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, utilal insanu ma akfarah, kecelakaan besarlah atau binasalah manusia, alangkah amat sangat kekufurannya, alangkah sangat yaitu kekafirannya, alangkah sangat pengingkarannya itu. Pengingkaran terhadap apa? Li ni'matillah, terhadap nikmat Allah. Wa ma asyadda mu'anadatihi lil haqqi, dan alangkah besarnya penentangannya terhadap kebenaran. Ba'dama tabayyana, setelah kebenaran itu nyata atau jelas terang benderang. Al-Quran yang berisi tadkirah, peringatan itu sudah sangat jelas dan nyata gamblang kebenarannya, tapi mereka menolaknya, mereka mengkufurinya. Wa huwa ma huwa, dan dialah manusia, itulah manusia. Wa huwa ma huwa, padahal siapakah manusia itu? Siapakah manusia itu? Huwa min adhafil asya, padahal dia manusia itu adalah selemah-lemahnya asya, selemah-lemahnya sesuatu atau selemah-lemahnya makhluk. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Khalaqahullahu min ma'in mahin, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari ma'in mahin, dari air yang hina. Padahal Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu min ma'in mahin, dari air yang hina, yaitu air mani. Orang yang ingkar, orang yang enggan tadi itu ternyata adalah orang-orang yang diciptakan dari air yang hina, hanya tercipta dari air mani. Telah berlalu pembahasan bahwasanya manusia itu diciptakan dari air yang hina, air mani. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiqa. Hendaknya manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ternyata dia diciptakan dari ma'in dafiqa, dari air yang terpancar, yaitu air mani. Makanya kita harus selalu ingat, kita sebagai manusia bahwasannya kita ini hina. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwasannya kaifa yatakabbar man kharaja fi sabili al-bauli marratain. Bagaimana seorang itu yatakabbar, sombong, takabbur, sedangkan dia itu keluar dari sabilil baul, dari jalannya kencing, marratain, 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena yang pertama ya, air mani itu keluar dari yaitu kemaluan suami atau laki-laki. Kemudian setelah itu ya, setelah menjadi bayi, terlahirlah kita dari ya, yaitu kelamin ibu kita, dari ya tempat kencingnya ibu kita. Maka dikatakan ya oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kaifa yatakabbar man kharaja min sabilil bauli marratain. Bagaimana orang itu takabbur, sombong, yang mana dia itu keluar dari jalannya kencing 2 kali. Hendaknya kita memperhatikan bahwasannya kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang hina. Tidak pantas kita itu kufur kepada Allah.
Tidak pantas kita itu mengingkari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmat. Bahkan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat hidayah, nikmat Al-Qur'an, nikmat Rasul. Ini jangan diingkari. Makanya dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini, wa huwa ma huwa, dialah manusia. Siapa dia manusia itu? Padahal manusia itu apa? Huwa min afil asya. Manusia itu hanyalah makhluk yang paling lemah, yang lemah. Khalaqallahu min ma'in mahin. Allah ciptakan dia itu dari air yang hina. Tsumma as-sabila yassarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya. Setelah Allah ciptakan manusia itu dari air yang hina, tsumma as-sabila yassarah. Kemudian Allah mudahkan jalannya. Maksudnya apa? Ayyassara lahu al-asbab ad-diniyata wad-dunyawiyata. Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya itu, bagi manusia itu sebab-sebab al-asbab ad-diniyah, sebab-sebab yang baik untuk agamanya, dan sebab-sebab ad-dunyawiyah, sebab-sebab yang baik untuk yaitu dunianya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah beritahu, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah Subhanahu wa taala khabarkan bagaimana jalan yang baik untuk urusan agama kita dan untuk urusan dunia kita. Wa hadahus sabil, dan Allah menunjukkan jalannya. Wa bayyanahu wa amtahanahu bil amri wan nahyi. Wa bayyanahu, dan Allah menjelaskannya. Wa amtahanahu, dan Allah mengimtihan kepadanya, yaitu mengujinya. Diuji dengan apa? Bil amri wan nahyi, dengan perintah dan larangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan perintah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan larangan kepada kita. Jadi hidup di dunia ini bukan semau kita, bukan sekehendak kita, tapi kita diuji dengan perintah dan larangan. Perintah untuk kita kerjakan dan larangan untuk kita tinggalkan. Itu Allah Subhanahu wa taala uji untuk kita, dan itu semua adalah kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian setelah itu, tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah mematikannya, mewafatkannya, lalu menguburkannya. Setelah manusia hidup di dunia ini, ada yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ada yang tidak mau menjalankan perintahnya, ada yang tidak mau meninggalkan larangannya. Kemudian tsumma amatahu fa'aqbarah. Kita akan melalui fase apa? Yaitu Allah mematikan kita. Pasti kita akan mati dan kita akan dikubur. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah mematikan dia, manusia itu, dan dikubur manusia tersebut. Ai akramahu biddafni. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia itu biddafni, dengan ad-dafn, dengan pemakaman, penguburan. Di sini dikatakan fa'aqbarah. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah matikan dia lalu dikuburkan. Allah muliakan, akramahu biddafni. Allah hendak memuliakan manusia itu dengan ad-dafn, dengan ad-dafn yaitu penguburan, pemakaman. Manusia itu menurut ajaran Islam itu dikubur. Manusia kalau mati itu dikubur, itu ajaran yang benar, ajaran Islam. Allah muliakan manusia itu dengan apa? Dengan ad-dafn, dengan dikubur.
Walam yaj'alhu kasairil hayawanat, dan Allah tidak jadikan manusia itu seperti seluruh binatang. Allah bedakan. Beda kita dengan binatang. Allati takunu jayfuha ala wajhil ard, yang mana bangkainya binatang itu atau hewan-hewan itu kalau mati bangkainya ya jayfuha ala wajhil ard, tergeletak di atas bumi. Ya. Apa saja mati itu tergeletak di atas bumi. Ya. Binatang apa saja mati itu tergeletak di atas bumi. Ya. Sedangkan manusia Allah Subhanahu wa taala takdirkan dimuliakan dengan ad-dafn, dengan penguburan. Ini adalah nikmat yang besar sebenarnya yang harus kita syukuri. Ya. Kita dibedakan dari binatang. Binatang itu kalau mati dibiarkan tergeletak begitu saja di atas ya bumi. Kalau tidak ada orang yang menguburkan, tidak ada, dia terkubur. Ya, dia terus tergeletak di atas bumi. Ya. Sedangkan manusia Allah muliakan dengan apa? Dengan ad-dafn, dengan dikuburkan dia itu. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian bila dia Allah berkehendak ansyarah, Allah bangkitkan manusia itu kembali. Ai ba'athahu ba'da mautihi lil jaza. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia itu lil jaza. Bangkitkan dia itu setelah kematiannya itu lil jaza, untuk menerima pembalasan, yaitu menerima pembalasan terhadap apa yang dia kerjakan di dunia. Jadi kita itu ketika dikubur bukan selesai di situ, sebagaimana anggapan ya orang-orang ya kafir, setelah mati selesai, ya selesai, itu kata sebagian mereka. Ya, ada yang mengatakan setelah mati nanti reinkarnasi lagi, ya kembali lagi ke dunia dalam bentuk makhluk lain, ya, sebagaimana keyakinan agama tertentu. Sedangkan Islam, ya setelah mati maka Allah nanti akan bangkitkan, betul akan dibangkitkan, tapi bukan untuk hidup di dunia lagi, tapi lil jaza, untuk menerima yaitu pembalasan. Fallahu huwal munfaridu bitadbiri al-insani wa tasrifihi bihadhihi tasarifi. Fallah, maka dialah Allah, huwal munfarid, dialah satu-satunya, bitadbiril insan, yang mengurus manusia, wa tasrifihi, dan mengaturnya, bihadhihi tasarif, dengan pengaturan-pengaturan. Allah Subhanahu wa taala munfarid. Allah Subhanahu wa taala esa, sendiri. Allah mengatur, ya, mengatur manusia, mengatur kita semua ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah yang mengatur kita, Allah yang mengawasi kita, Allah yang merawat kita, dan seterusnya. Lam yusyarikhu fihi musyarikun, tidak ada sekutu yang membersamainya di dalam tadbir, di dalam apa? Di dalam yaitu pengaturan tersebut. Wa huwa ma'a hadza la yaqumu bima amarahu Allah wa lam yaqdi bima farada alaihi bal la yazalu muqassiran tahta talabi. Wa huwa, dan dia ma'a hadza, bersama dengan ini, dia itu manusia itu bersamaan dengan pengetahuannya bahwasanya Allah lah yang mengatur dirinya, la yaqumu bima amarahu Allah bihi. Ternyata manusia itu masih banyak yang la yaqumu bima amarallahu bihi, tidak menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Walam yaqdi ma faradahu alaihi, dan tidak melaksanakan, tidak menunaikan apa saja yang Allah telah wajibkan terhadapnya. Disuruh sholat tak mau sholat, disuruh nyembah Allah tak mau nyembah Allah, disuruh ya
zakat tidak mau zakat, disuruh puasa tidak mau puasa, padahal dia tahu bahwasannya Allah yang mentadbir dirinya, yang mengatur dirinya. La yazalu muqassiran tahta talabi, senantiasa atau terus menerus dia melakukan apa saja yang menjadi keinginannya atau melakukan hawa nafsunya, yaitu menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma arsyadahu Allahu ila an-nadhari wat tafakkuri fi ta'amihi. Kemudian di ayat yang ke-24, arsyadahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk ya kepada manusia itu, ilan nadhari, supaya memperhatikan dan juga wattafakkur, dan memikirkan apa? Fi ta'amih, pada makanannya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan kita petunjuk dengan cara kita bertadabbur, bertafakkur, ya, nazar, memperhatikan, memikirkan apa? Memikirkan perkara yang mungkin kita anggap remeh. Apa itu? Ta'am. Apa? Makanan, ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia itu memperhatikan terhadap makanannya itu. Ya. Allah mengajak kita untuk nazar, untuk memperhatikan, untuk perhatian, untuk tafakkur terhadap apa? Terhadap makanan kita. Wa kaifa wasala ilaihi ba'dama takarrarat alaihi tabaqatun adidatun, dan bagaimana sampai kepadanya makanan tersebut setelah melewati berbagai tabaqat, berbagai macam proses adidah yang sangat banyak. Coba kita perhatikan makanan yang kita makan itu, ya, semuanya itu melalui tabaqat, melalui fase, melalui proses. Coba makanan apa yang tidak melalui proses? Makanan apa? Jangan cari makan roti. Ada prosesnya enggak itu roti? Ada proses dari pabrik. Pabriknya itu, pabrik roti itu bahannya apa? Gandum. Gandum itu sebelum jadi gandum diapain dulu? Ditanam dulu, baru ada buah gandumnya, ada muncul gandumnya. Ada proses. Ya, dan ujung-ujungnya pasti bermuara kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan yang kita makan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Contoh lagi, pentol. Pentol, dari apa pentol? Ya di kanji, ya diproses, dicampur ayam. Ayamnya dari mana? Melihara dari mana? Dari telur. Telur dari siapa? Dan seterusnya, semuanya itu ada tabaqat. Hendaknya kita memperhatikan makanan kita itu sebenarnya ya melalui fase tabaqat yang sebenarnya ujung-ujungnya, muaranya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita perhatikan itu, ya. Wa yassarahu Allahu lahu, kemudian Allah mudahkan kita memakannya. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba, hendaknya manusia itu memperhatikan terhadap makanannya. Anna sababnal ma'a sabba, kamilah yang benar-benar mencurahkan air dari langit. Ini fase yang paling awal, ya. Allah menciptakan, ya, makanan-makanan kita itu berawal dari Allah mencurahkan air dari langit. Ya. Coba Allah tidak curahkan air dari langit, maka ya padi tidak akan tumbuh, ya, gandum tidak akan tumbuh, buah-buahan tidak akan tumbuh, biji-bijian tidak akan tumbuh, pepohonan semuanya tidak akan tumbuh. Anna sababnal ma'a sabba, kamilah, kata Allah, yang
menurunkan, mencurahkan air dari langit. Ay anzalnal matara 'alal ardi bikafratin. Maksudnya adalah kamilah yang menurunkan matar, yang menurunkan hujan 'alal ardi, ke atas permukaan bumi ini, bikafrah, dengan sangat banyak, dengan lebat ya. Makanya kemarin kita hujan lebat, alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'ah. Bayangkan kalau kita kemarau ya berkepanjangan ya, kita pasti ya sifatnya manusia itu apa? Mengeluh ya. Dikasih sumuk ya, sehari saja sudah apa? Sudah mengeluh ya, apalagi berhari-hari ya. Ini dari sisi sumuk, belum dari sisi para petani ya. Kalau kita mungkin bukan petani ya, mikirnya bagaimana ndak sumuk gitu aja. Tapi kalau para petani ya mikir ke sana, bagaimana ya mereka bisa menanam ya padinya kalau tidak ada air hujan. Karena ada sebagian sawah itu yang memang tadah hujan ya, memang mengandalkan air hujan ya. Jadi kalau tidak ada air hujan, mereka harus beli air dan itu mahal, maka mereka sangat mengandalkan hujan. Dan hujan pun ketika Allah turunkan ke muka bumi ini ya, di luar nalar manusia, Allah turunkan secara apa? Teratur. Coba bayangkan kalau seandainya air hujan itu turun seambrek biar gitu ya, kira-kira apa yang terjadi? Ya hancur semua, rumah kita hancur semua. Hujan ini pasti dari Allah. Hujan ini pasti dari apa? Dari Allah. Sudah. Hujan ini sebenarnya sudah menjadi bukti yang nyata bahwasanya hujan itu ciptaan Allah. Kalau tidak percaya jenengan silakan nyiram air dari ketinggian ya, mungkin masjid ini ya, lantai 3 ya. Jenengan siram air dari atas. Jadi rintik-rintik enggak ke bawah? Tidak. Tidak jadi rintik-rintik, jenengan siram ke bawah itu ambiar langsung. Tapi kenapa hujan itu bisa rintik-rintik? Bisa gerimis, setelah gerimis rada deres sedikit, setelah itu deres. Tidak pernah itu air itu langsung ambiar, langsung apa? Turun air sak kolam itu, tidak ada. Ini menandakan bahwasanya desain hujan itu juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada tanda-tandanya dulu. Hujan tidak langsung sama Allah itu diturunkan hujan, tidak ada angin, tidak ada awan, tidak ada mendung, tiba-tiba hujan. Pernah? Tidak pernah. Pasti ada angin dulu, ada mendung dulu, setelah itu ada petir, gitu ya. Lalu hujan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Coba tidak ada itu. Coba tidak ada apa? Tidak ada mendung, tidak ada petir, tiba-tiba hujan. Wah, kasihan ibu-ibu itu baru jemur pakaian, loh hujan, nggak tahu apa, nggak tahu tanda-tandanya. Ini desain yang sangat apa, yang sangat luar biasa, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Meskipun mungkin kita menganggap remeh ya, karena tiap hari ya namanya hujan ya seperti itu. Itulah manusia ya, padahal kalau kita memperhatikan dengan merenungi, mentadaburi, itu kita akan meninggikan kalimat Allah, akan kembali kepada Allah. Kemudian selanjutnya, ini belum dibaca ya, silakan dibaca. من أنواع الأطعمة اللذيذة والأكواب الشهية حبا، وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، وعنابا وقضبا وهو القطب، وزيتونا ونخلا، وخص هذه الأربعة بكثرة فواعدها ومنافعها،
وحدائق غلبا أي بساقين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة وفاكهة وأبا. الفاكهة ما يتفتح فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك. والأب ما تأكله البهائم والأنعام. ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله وسخرها لكم. فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه بذل الجهة في إنابة إليه وإقبال على طاعته وتصديق بأخباره. Baik, cukup. Coba digeser itu. Oh, mati ya. Tsumma syaqqaqanal arda syaqqa. Ya, pada ayat yang ke-26. Tsumma syaqqaqanal arda syaqqa. Kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami belah bumi itu untuk tumbuh-tumbuhan dengan pembelahan yang sebaik-baiknya. Jadi Allah ketika turunkan hujan, Allah belah bumi itu dengan pembelahan yang baik. Tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fa'ambatsna fiha, lalu kami tumbuhkan pada bumi itu asnafan musannafatan min anwa'il at'imatil ladzidah, dari berbagai macam, dari macam-macam al-at'imah al-ladzidah, makanan-makanan yang lezat. Ya. Allah tumbuhkan ya dari bumi itu. Setelah diturunkan hujan, Allah tumbuhkan dari bumi itu ya pepohonan, biji-bijian, ya buah-buahan, sayur-sayuran, rerumputan dan seterusnya. Kemudian menjadi makanan-makanan kita yang lezat yang kita makan. Wal aqwatus syahiyah, dan makanan-makanan pokok yang menggiurkan. Ya, ada nasi, ada gandum, ada sagu mungkin ya. Kalau di luar ada kurma, ya, ada kismis dan seterusnya. Al-qut, al-aqwat, ya, makanan-makanan pokok. Habban, berupa biji-bijian. Wa hadza syamilun li sairil hubub ala ikhtilafi asnafiha, dan ini mencakup seluruh biji-bijian ya dari berbagai macam jenisnya. Ada padi, ada jagung, ada kacang, ada apalagi kedelai. Wah, macam-macam ya. Coba kita suruh buat satu saja, tidak bisa kan? Ya, tapi orang kan nggak pernah mikir ke sana. Ya, yang penting makan kan gitu. Makan tiap hari makan, ada kacang makan. Tidak pernah mikir ini dari siapa, ini dari siapa. Tidak pernah mikir. Ya itulah ya sikap yang salah. Wa inaban wa qobban, dan anggur ya, anggur yang ya yang bagus, dan juga rerumputan ya. Wa huwa al-qattu, jenis ya, jenis tumbuh-tumbuhan, jenis buah-buahan. Wa zaitunan wa nakhlan, dan zaitun ya, buah zaitun ya, dan nakhlan, pohon kurma. Wa khassa hadhil arba'ah li kathrati fawaidiha wa manafi'iha. Allah menghususkan empat ini karena banyaknya manfaat dan faedah dari empat ini. Inab, qodba, zaitun, dan nakhla. Ya, inab, ya, qodba, zaitun, dan nakhla. Ini punya manfaat yang besar. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang lebat. Ay basatinu fiha al-ashjarul kathiratu al-multaffatu,
Maksudnya adalah kebun-kebun yang dipenuhi dengan pepohonan-pepohonan yang lebat, wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan ya serta rerumputan. Al-fakihah dikatakan fakihah, ma yatafakkahu fihi al-insan. Kenapa buah itu kalau dalam bahasa Arab dinamai dengan fakihah? Fakihah. Fakihah itu artinya adalah ma yatafakkahu fihi al-insan, yang membuat tafakkaha, membuat senang, gembira ya manusia. Makanya kalau kita melihat buah itu senang ya. Melihat apel, melihat apa? Semangka, melihat melon, jeruk, itu bawaannya pengen makan ya, senang buah. Kenapa dinamakan fakihah kalau dalam bahasa Arab ya? Karena ma yatafakkahu fihi al-insan, yatafakkah. Tafakkaha yatafakkahu, membuat senang ya. Min tinin wa inabin wa khawkhin wa rummanin, dari buah tin, buah anggur, buah khawkh ya, buah persi ya, buah rumman, delima, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Wal abbu ma ta'kuluhul bahaimu wal an'am. Sedangkan rerumputan itu adalah apa yang biasa dimakan oleh binatang ternak. Ya, walihadza qala mata'an lakum wa li'an'amikum. Karenanya Allah berfirman, ini sebagai kesenangan, kenikmatan bagi kalian dan bagi an'amikum, bagi binatang ternak kalian. Allati khalaqaha Allah, yang mana Allah ciptakan, wasakharaha, dan Allah tundukkan lakum, untuk kalian. Faman nadhara fi hadhihi ni'ami aujaba lahu dzalika syukra rabbih. Siapa yang memperhatikan semua hal ini, maka mengharuskan dirinya bersyukur kepada Rabb-Nya. Wa badlal juhdi fil inabati ilaih, dan akan mengerahkan kesungguhannya untuk kembali kepadanya. Wal iqbala ala ta'atih, dan akan menuju ketaatan terhadapnya. Wa tasdiqa li akhbarih, dan akan membenarkan ya khabar-khabarnya atau berita-berita yang disampaikan olehnya di dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk tanya jawab. InsyaAllah setelah adzan silakan diadzani dulu. Monggo jika ada yang ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi angkut untuk, kalau nggak salah itu juga Makanan pokok. makanan pokok ya. Nggih. Berarti minyak dan zaitun wa nasrat. Zaitun apa termasuk asnaf ribawi juga. Kalau kita tahu kan itu asnaf ribawi. Jadi harus sama takarannya dan ukuran. Coba diulangi. Ini disebutkan tadi inaban wa qadban wa huwa al-qut, makanan pokok. Makanan pokok kalau kita tidak salah dia min asnaf ribawi. Jadi harus sama takarannya dan ukuran. Bagaimana dengan zaitun dan kurma? Ini termasuk asnaf ribawi juga, teman-teman. Kemudian faedah sebelumnya itu kan disebutkan al-qaidatu al-masyhurah annahu la yutraku amrun ma'lumun di amrin mafhumin. Bagaimana kalau kita meninggalkan faedah ini, kita tunda penjelasannya gimana? Kita mau Baiklah. Tadi jadi pertanyaannya dua. Yang pertama berkenaan dengan ya aina dan khutba. Ya. Jadi di sini ya
Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba." Fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba. Jadi ini beda pembahasan, ya. Jadi fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa wulba wa fakihatan wa abba. Ini sendiri-sendiri, ya. Fa'ambatna fiha habba, kami tumbuhkan di bumi itu habba, biji-bijian. Yang mana biji-bijian tadi, ya, diantaranya adalah, ya, biji-bijian yang menjadi makanan-makanan pokok kita, ya. Makanan-makanan kita dari berbagai macam jenisnya. Kemudian disebutkan tersendiri wa inaban wa qadba. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan inab, anggur, wa qadba, dan sayur-sayuran, ya, wa zaituna wa nakhla. Allah juga, ya, tumbuhkan zaitun dan pohon kurma, nakhla, ya. Kemudian juga hadaiqa wulba, ya, kebun-kebun yang lebat. Ini sendiri-sendiri. Kemudian wa fakihatan wa abba, buah-buahan dan rerumputan, ya. Jadi bukan yang dimaksud inab dan qadba itu masuk, yaitu makanan yang ribawi, bukan, ya. Jadi makanan atau barang riba itu ada 6. Apa saja? Masih ingat? Zahab bil zahab, emas dengan emas, fiddah bil fiddah. Kemudian tamru bit tamri, kurma dengan kurma. Al milhu bil milhi, garam dengan garam. As-sa'ir, gandum dengan gandum, gandum baik dan kemudian gandum yang biasa-biasa saja. Jadi 6. Di luar itu tidak, makanan di luar itu tidak, kecuali yang memang sama, dia menjadi makanan pokok. Kalau anggur ini bukan makanan pokok. Anggur makanan pokok kan? Makanan pokok nanti orang bisa apa ya? Sakit emah, ya, sakit apa itu namanya? Sakit asam lambung tiap hari makan anggur. Inab sama qadba ini bukan makanan pokok, ya. Jadi makanan pokok itu nanti dikiaskan ke, ya, tadi kepada sa'ir, kepada apa? Kepada gandum, makanan pokok. Tapi yang antum tanya tadi, inab ini masuk qut tadi, enggak. Ya, inab enggak masuk qut. Ini disebutkan sendiri tadi. Fa'ambatsna fiha habba sendiri, wa inaba wa qadba sendiri, ya. Kemudian apa? Wa zaituna wa nakhla sendiri, bukan sedang bercerita bahwasanya makanan pokok itu adalah apa tadi? Anggur. Kemudian apa tadi? Sayur, zaitun, apa lagi? Kurma dan seterusnya, buah. Bukan sedang bercerita bahwasanya makanan pokok itu semua, bukan. Itu disebutkan secara sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya berkenaan dengan kaidah. Sebenarnya ini pembahasan kemarin, ya. Pembahasan sebelumnya pada pembahasan ayat ya awal, ya. Pembahasan ayat 1 sampai dengan 10 berkenaan dengan kisahnya Nabi Muhammad SAW berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum dan lebih memilih untuk menyambut, ya, kafir musyrik Quraisy, ya. Ada yang mengatakan itu adalah Ubay bin Khalaf, seorang yang kaya raya lagi terpandang saat itu. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum seorang yang miskin, buta, ya.
Allah tegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Kemudian muncullah kaidah dari pembahasan ayat ini, muncullah kaidah la yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhumin. Ini kaidah. Tidak boleh ditinggalkan perkara yang sudah maklum li amrin mauhumin, untuk perkara yang masih mauhum, yang belum jelas. Saya ulangi lagi. Muncul sebuah kaidah la yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhumin. Tidak boleh ditinggalkan perkara yang sudah maklum, yang sudah jelas, lantaran memilih perkara yang masih mauhum, yang belum jelas. Dari kisah Nabi SAW dengan Abdullah bin Umi Maktum ini. Abdullah bin Umi Maktum ini maklum, dia ingin belajar, dia ingin bertanya agama, dia ingin apa? Dia ingin mengetahui Islam, dia ingin mendapatkan hidayah dan seterusnya. Sedangkan Ubay bin Khalaf dia adalah mauhum, nggak jelas, juga nggak bertanya kepada Nabi SAW tentang agama, nggak menunjukkan keinginannya terhadap agama ini dan seterusnya. Maka hendaknya didahulukan yang maklum, yang jelas. Abdullah bin Umi Maktum ini harusnya yang didahulukan. Sedangkan Ubay bin Khalaf ini nanti nomor sekian. Tadi pertanyaannya, bolehkah? Jadi ini perkara lain pertanyaannya cerita lain Pertanyaannya, bolehkah menunda penjelasan untuk perkara yang lebih penting? Begitu. Pertanyaannya antum terakhir gimana? Bolehkah berdasarkan kaidah ini meninggalkan? Coba diulangi. Bolehkah kita lebih mendahulukan mendakwahi orang kafir atau memasukkan orang kafir ke dalam Islam ketimbang mendakwahi orang muslim yang jelas-jelas bermuslim? Kita dakwahi, kita pertahankan agamanya. Mana yang lebih utama? Atau kita memasukkan orang-orang kafir itu ke dalam Islam? Baik. Kan belum jelas mereka di dalam Islam enggak ya. Kita dakwahi ke depan. Itu pahalanya bisa mana? Baik, barakallahu fikum. Saya tanya kepada panjenengan, mendakwahi orang Islam yang masih awam, yang masih jahil, yang masih kurang agamanya, baik apa enggak? Baik. Mendakwahi orang kafir agar masuk Islam, baik apa enggak? Baik. Sama-sama baik kan? Maka kalau kebaikan ini bisa berjalan sama-sama, maka itu yang terbaik. Jadi bagi-bagi tugas. Kan orang Islam itu banyak, dai itu banyak. Ada yang memang ahli dalam tauhid, sampaikan tauhid. Ada yang memang dia fokus ke pendidikan, sampaikan di dunia pendidikan. Ada yang memang fokus di kristenisasi umpamanya, memang dia fokus dia seorang kristolog, ahli kristologi, bisa membantah orang-orang Kristen, mendebat dan bisa masuk Islam. Itu juga bagus, sama-sama jalan. Kalau dua-duanya jalan, bagus, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi bukan mana yang lebih utama, bukan. Tapi umpamanya dai-nya ini cuma satu orang, dai-nya cuma satu orang, sak dunia ini dai-nya cuma satu orang umpama di satu daerah dai-nya cuma satu orang, maka yang benar berdasarkan kaidah ini adalah la yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhumin. Tidak boleh kita meninggalkan perkara yang sudah jelas untuk atau lantaran perkara yang belum jelas. Orang Islamnya itu jelas, orang Islam masih awam, benahi dulu. Orang yang sudah masuk Islam ini dibenahi dulu, dakwahi yang dalam dulu, intern dulu. Karena ini sudah jelas, sudah istilahnya sudah masuk agama Islam. Kita dakwahi, kita benarkan akidahnya, kita
perbaiki ibadahnya, kita perbaiki amaliyahnya. Setelah ini benar, ya maka kita dakwah kepada ya orang kafir supaya masuk Islam. Ini juga bagus. Ya. Jangan sampai fokus dakwah kepada orang kafir supaya masuk Islam, sementara orang Islamnya sendiri akidahnya masih bobrok, ya. Islam KTP kata orangnya, agamanya Islam tapi ya kejawen, naruh sesajen, ngelurung di laut, ya, minta-minta ke tempat-tempat angker dan seterusnya. Islam agamanya. Lebih baik mana kalau kita fokus saja dakwah kepada orang Islam dulu, ya. Kita matangkan akidahnya, terus juga sambil lalu kita juga dakwah kepada orang kafir untuk supaya masuk Islam. Jadi sama-sama penting. Kalau dua-duanya bisa jalan itu yang terbaik. Tapi kalau umpamanya harus milih, ya, umpamanya dai-nya sedikit milih, maka skala prioritas yang kita prioritaskan terlebih dahulu al-aham tsummal muhim. Yang penting kemudian yang penting. Yang al-aham tsummal muhim, yang paling penting kemudian yang penting. Bukan berarti tidak penting itu dakwah kepada orang kafir, tapi ada yang lebih penting, yaitu menyelamatkan akidah orang Islam ini, ya. Kita perbaiki akidahnya, tauhidnya, amaliyahnya, ya, amaliyahnya agar orang kembali, ya, mengikuti amaliyah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Oke, monggo yang lainnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 1-10, mohon adakah penjelasan yang lebih detail tentang teguran Allah terhadap Nabi SAW? Karena kita tahu bahwa hal itu turun kadang memiliki, kadang melalui masjid, yang melalui oleh itu. Ada penjelasan secara detail teguran yang dilakukan oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan ayat 1 sampai dengan ayat 10 surah Abasa ini dikatakan sebagai yaitu al-itab al-latif. Ya, kemarin disampaikan sebagai al-itab al-latif, teguran Allah yang lembut. Ingat ya, bukan teguran yang keras, tapi al-itab al-latif, teguran yang lembut. Karena Allah itu menegur dengan lembut kepada Nabi Muhammad SAW. Mana tandanya bahwasanya Allah itu menegur Nabi Muhammad dengan teguran yang lembut? Kemarin sudah saya sampaikan kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan yaitu sighah orang ketiga, bukan orang kedua. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman abasta wa tawallaita. Kamu Muhammad telah bermuka masam dan telah berpaling. Tidak, tapi Allah berfirman abasa wa tawalla. Dia bermuka masam lagi berpaling. Dia. Padahal kan yang dituju siapa? Nabi Muhammad SAW, Rasulnya sendiri, tapi dia pakai domir huwa, abasa wa tawalla. Dia Muhammad itu telah bermuka masam, ya, dan berpaling. Allah tidak berfirman abas tahi Muhammad kamu bermuka masam dan berpaling, tidak. Allah menegur dengan halus. Itu diantara bukti bahwasanya Allah itu menegur dengan halus. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan. Orang kalau sudah negur keras itu kadang tanpa penjelasan. Kamu salah, kamu sudah, pokoknya kamu salah, itu kan sering kalau orang sudah negur dengan cara keras, pokoknya kamu salah, ya, alasannya tidak disampaikan apa alasannya, yang penting kamu salah. Itu namanya diktator kalau dalam
dunia apa namanya pemerintahan itu namanya diktator. Ya, mau menangnya sendiri, pokoknya salah. Tapi Allah tidak menegur Nabi Muhammad disertakan alasannya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahu enggak Muhammad? Ya. Barangkali dia Abdullah bin Ummi Maktum itu tujuan datang ke kamu itu ya zakka, ingin mendapatkan apa? Pensucian diri. Au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau dia ingin dapat pelajaran dari kamu dan bermanfaat pelajaran itu buat dia. Terus juga dijelaskan rivalnya dijelaskan. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup itu, yaitu Ubay bin Khalaf, orang kafir musyrik Quraisy yang kaya itu, ya, fa antalahu tasaddaq, kamu malah meladeninya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal kamu tidak punya kewajiban baginya supaya dia itu, kalau seandainya dia itu tidak mensucikan dirinya, tidak ada tanggungan buat dirimu. Ya, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Allah tegur, ya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, ja'aka yas'a, datang kepadamu itu dalam keadaan segera, tertatih-tatih, datang dengan sungguh-sungguh. Wa huwa yasha, dia datang dalam keadaan takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha, kamu hai Muhammad malah mengabaikannya. Ini istilahnya teguran yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkenaan dengan wahyu turun itu ada sekitar 7 cara turunnya. Ada di antara 7 turunnya wahyu itu, salah satu dari cara turunnya wahyu yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mendengar langsung firman tersebut. Jadi tanpa malaikat Jibril. Ya, jadi tidak semuanya itu lewat malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyerupai manusia, enggak. Ada 7. Kemarin saya sebutkan salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya juga Allah ilhamkan langsung ke dalam hati Nabi Muhammad, tiba-tiba ya Nabi Muhammad SAW mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad langsung terhujam di dalam hatinya dan menghafalkannya. Ada juga gemercingan lonceng, ya, ini yang paling berat sampai Nabi Muhammad berkeringat dingin, sampai badannya terasa berat dan seterusnya, kan. Dan salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala itu langsung kepada Nabi Muhammad dengar. Nabi Muhammad langsung dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk yang Nabi Muhammad langsung mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala teguran tersebut, tanpa perantara. Jadi turunnya wahyu itu perlu difahami, ada banyak cara turunnya wahyu. Barakallahu fiik. Ada lagi? Terakhir monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan tentang kematian, penjelasan tentang kematian. Yang saya tanyakan, apakah mati dan husnul khotimah itu bebas dari sisaan kubur? Contohnya seperti ini, Pak. Ada manusia selama hidupnya berbuat maksiat, tapi dalam kematian ada rasa pada Allah, karena dari husnul khotimah. Apakah dia terbebas dari sisaan kubur? Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik. Ya, pertanyaannya berkenaan dengan perkara yang gaib, ya. Jadi alam kubur itu adalah perkara yang gaib. Jadi mulai mati kita itu sebenarnya sudah ranah perkara yang gaib, ya. Perkara yang gaib sampai dari mulai mati kita sampai di padang mahsyar, sampai proses atau fase-fase akhirat sampai kita masuk surga dan neraka, itu perkara yang gaib. Maka ketika membicarakannya tidak boleh kita memastikan sesuatu
atau menyatakan sesuatu tanpa keterangan, tanpa dalil. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua berkenaan dengan orang yang meninggalnya husnul khotimah padahal sebelumnya ya adalah dia pelaku maksiat dan seterusnya. Apakah dia disiksa di dalam kuburnya? Taib. Pertama harus difahami bahwasannya ya innamal a'malu bil khawatim. Nabi bersabda sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Ya. Jadi amalan kita itu tergantung bagaimana kondisi terakhir kita ketika wafat itu. Jadi bukan bagaimana dulu kita, bukan. Ya. Jadi yang dulu ya dulu, yang terakhir itulah yang menjadi apa penentu. Jadi tidak bisa, makanya kita memastikan orang itu buruk atau ya dohirnya buruk atau baik itu ketika masih hidup tidak bisa, karena khawatimnya belum jelas. Nanti meninggalnya dia dalam keadaan apa? Ya. Tadi kebetulan husnul khotimah, ya, maka kita menilai akhirnya husnul khotimah. Ya. Yang dulu ya sudah, yang mudah-mudahan Allah hapus, mudah-mudahan Allah ampuni. Ya, yang dulu ya dia sudah taubati, dia sudah istighfari, ya maka sudah Allah hapus, sudah Allah ampuni. Ketika di alam kubur maka ya secara asal orang yang beramal sholih, orang yang baik, ya orang yang abror, itu prosesnya adalah mendapatkan kenikmatan, ya meskipun secara personal kita tidak bisa memastikan fulan itu mendapatkan nikmat kubur, fulana mendapatkan azab kubur, tidak boleh. Personal kita tidak bisa memastikan. Tapi secara umum orang yang husnul khotimah maka prosesnya ya baik dari alam kubur yaitu alam barzah sampai akhirat dia mendapatkan kemudahan. Meskipun dia pasti melalui, cuma mendapatkan kemudahan. Termasuk kalau di alam kubur dia mendapatkan nikmat kubur. Juga ketika fitnah kubur, yaitu tiga pertanyaan itu, dia dimudahkan menjawab 3 pertanyaan tersebut. Jadi kalau yang ditanyakan, kalau ada orang seperti ini, maka jawabannya secara umum orang yang husnul khotimah ya dia tidak disiksa di dalam kuburnya. Tapi kalau ditanya fulan itu yang namanya fulan itu yang di sana itu tidak bisa. Ya, ketika ditakyin kepada syahsiyah, kepada personal, kepada pribadi seseorang tidak bisa. Tapi ketika ditanya secara umum maka ya jawabannya orang yang husnul khotimah insyaallah dia mendapatkan apa? Nikmat kubur dan kemudahan untuk selanjutnya di alam akhirat. Cukup Pak ya. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.